Jamaah sekalian, para pengurus dari Kajian Muslimah Andalusia dan ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bermuajahah, bertatap muka di tempat yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Kita berkumpul hari ini di bulan yang istimewa, di bulan Ramadan. Ibu sehat? Jawabannya lemes, kayaknya lagi pada puasa semua ini ya. Alhamdulillah kalau jam-jam segini urusan perut mah aman. Jam-jam segini urusan perutnya masih aman. Cuma masalah mata ini yang biasanya udah kurang aman. Karena biasanya untuk hadir jam segini mungkin ba'da subuh tadi nggak tidur lagi. Ya, dari mulai jam 3 udah bangun, masak, tahajud, makan sahur, subuh, zikir, baca Quran, berangkat ke sini. Alhamdulillah. Insya Allah meskipun kita nahan ngantuk, nahan lelah, insya Allah semua itu akan memberikan syafaat buat kita semua nanti di yaumil qiyamah. Quran bisa akan memberikan syafaat. Puasa bisa memberikan syafaat. Karena mereka nanti Quran dan puasa akan datang kepada Allah. Aku tahan matanya, kata Al-Quran, aku tahan matanya untuk tidak tidur. Dia membaca aku kata Al-Quran. Aku tahan perutnya kata puasa. Aku tahan perutnya. Apa artinya menahan perut, menahan lapar. Fasyafi'ni fi. Maka izinkan aku memberi pertolongan, memberikan syafaat kepada mereka. Nah kemudian Allah menyampaikan ya udah berikan syafaat. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan Quran yang kita baca, puasa yang kita jalankan, insya Allah nanti kelak. Ketika kita di yaumil qiyamah, semuanya akan memberikan pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini temanya adalah tentang Ramadan, raih berkah di bulan suci Ramadan. Raih berkah di bulan suci Ramadan. Ini alhamdulillah Ibu, kita sudah berada di tengah Ramadan. Tak terasa hampir 15 hari. 15 hari sudah kita melewati Ramadan. Bagaimana Ramadan kita? Yang mudah-mudahan 15 Ramadan kemarin Allah terima semua amal ibadah kita. Allah kasih istiqomah kita. Ke depan Allah berikan kemantepan, konsistensi istiqomah kita dalam beribadah. Karena biasanya yang namanya Ramadan itu kan dibagi 3 tahapan. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Para ulama mengatakan awwaluhu rahmah. 10 pertama itu adalah rahmatnya Allah. 10 kedua maghfirah. 10 kedua itu ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Tapi jangan diartikan bahwa berarti 10 pertama rahmah dan 10 kedua maghfirah berarti di 10 pertama Allah belum memberikan ampunan gitu. Atau yang kedua Allah sudah tidak memberikan rahmat gitu. Oh bukan itu maksudnya. Tapi kesempurnaan yang Allah berikan. Awwaluhu rahmah yang pertama adalah rahmatnya Allah. Artinya di pekan pertama semangat kita meningkat dalam beribadah. Yang namanya tarawih udah paling depan. Yang namanya sahur biasanya di awal-awal. Lauknya masih banyak. Makannya masih melek. Ya, nah, tapi ketika kita menjalani 10 hari pertama di mana Allah sedang mencurahkan rahmat kepada kita, 10 kedua rahmatnya masih ada tapi ditambah lagi dengan maghfirah. Bukan berarti berganti dengan maghfirah tapi rahmatnya Allah ada ditambah lagi dengan ampunan dosa. Nah Allah pengen lihat tuh di tengah-tengah ini bagaimana puasa kita. Dan 10 terakhir jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita abaikan. Rahmatnya dapat, ampunannya dapat, ditambah lagi dengan itqun minan nar, ditambah lagi dengan pembebasan dari api neraka. Tiket pembebasan dari api neraka, alhamdulillah. Kenapa saya katakan fase ini? Karena biasanya orang itu sudah mulai melemah ketika 10 terakhir. Di awal-awal semangat, tapi di akhir-akhir biasanya ada kemajuan.
sholat tarawih softnya ada kemajuan. Pada maju. Biasanya di 10 pertama tuh panjang gitu, full sampai belakang. Cuma karena di akhir itu ada kemajuan, bukan semangat yang maju, softnya yang maju. Artinya alhamdulillah, yuk kita raih kemuliaan Ramadan di 30 hari ini. Ibu alhamdulillah ada kajian, alhamdulillah ada perkumpulan. Ini untuk mengetahui kita tentang apa itu Ramadan. Karena yang paling penting adalah ilmunya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita memaknai Ramadan. Ya, tadi saya sudah sampaikan paparan pertama 3 tahapan. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Awalnya rahmah, 10 kedua rahmat juga, kemudian mendapatkan ampunan juga. Yang ketiga mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Nah Ibu, Ramadan ini adalah bulan yang insya Allah muliakan. Bentuk Allah muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi gini Bu, kalau saja umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau saja umatku tahu apa saja yang ada pada bulan Ramadan, kemuliaan, keistimewaan, kehebatan yang ada pada bulan Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Maka niscaya mereka akan mengharapkan sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Jadi ada orang yang melewati Ramadan begitu saja karena nggak paham, nggak tahu. Lalai begitu aja. Ramadannya datang, kemuliaannya datang, tapi dia tidak manfaatkan untuk meraihnya. Karena mungkin kurang pemahaman tentang kemuliaan Ramadan. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini dengan kita kajian, duduk di sini kita akan tambah tahu lagi, memahami kemuliaan Ramadan, maka insya Allah Ramadan kita penuh dengan berkah. Pertama syukur kita masih Allah kasih panjang umur. Masih Allah kasih nikmat bisa merasakan Ramadan. Yang kedua niat. Niatnya itu biar kencang. Tahun ini Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Yang ketiga yaitu bagaimana pengetahuan kita tentang Ramadan. Nah ini mudah-mudahan ibu-ibu dapat nih tiga-tiganya nih. Niatnya, mohon maaf, syukurnya ada. Alhamdulillah senang mau masuk Ramadan. Ibu ketika kemarin mau masuk Ramadan senang apa enggak? Apa yang bikin senang Bu? Enggak tahu ya, kalau ditanya bingung ya. Cuma hati itu getarnya tuh lain gitu. Ya Allah mau Ramadan, ya Allah udah malam nisfu Syaban, udah mau masuk lagi Ramadan, senang aja gitu. Kalau ditanya apa yang bikin senang? Tahu ya, susah digambarkan ya. Atau karena mau ngejar takjil. Enggak tahu gitu, tapi indah aja, nikmat aja gitu, alhamdulillah. Enak gitu, gembira. Bersyukur kita karena kita bisa merasakan lagi Ramadan. Berapa banyak keluarga kita mungkin yang tahun lalu bersama kita Ramadan, tapi tahun ini udah gak ada. Yang kedua, niat. Pokoknya Ramadan kali ini harus jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kenapa? Supaya kita mendapatkan keberuntungan. Rugi orang yang dia mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Rugi orang yang ketika mendapati Ramadan tapi dia tidak meraup keberkahan di bulan Ramadan. Sangat rugi. Jadi niat tahun ini harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, caranya gimana sih? Harus cari tahu. Harus paham ilmunya supaya enggak salah jalan. Alhamdulillah. Nah ilmu inilah yang sedang kita raih hari ini. Insya Allah kita lebih memaknai lagi Ramadan. Raih berkah. Raih berkah. Kalau saya mengatakannya bahkan bukan meraih berkah. Meraup keberkahan. Yang namanya meraup kan banyak ya Bu ya. Kalau raih itu biasanya ini enggak salah. Cuma memang saya kalau ditulis dalam di dalam status kajian, raup berkah. Kan agak-agak bingung ntar orang yang bacanya. Cuma saya ingin memaknai kalimat raih di sini ada lebih jamak lagi, lebih besar lagi yaitu meraup keberkahan. Artinya meraup banyak. Meraup keberkahan di bulan suci Ramadan. Siapin Bu kantong-kantong. Siapin
kantong-kantong untuk kita meraup keberkahan. Yang namanya meraih sama meraup beda. Kalau raih kantong kresek bisa, pakai segenggam jari juga segenggam tangan bisa. Tapi kita maknai dengan meraup. Raup itu harus kita raih semuanya yang banyak sehingga kita masukin ke dalam kantong-kantong yang besar. Yuk kita siapin deh kantong-kantong untuk kita meraup keberkahan di bulan Ramadan. Apa sih Ustazah yang dikatakan berkah Ramadan? Ibu, pertama Ramadan itu diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW ketika itu ya berhusnuzon kepada Allah, Allah pasti akan memberikan karunia besar kepada umatku, kata Nabi. Karena umat-umat terdahulu itu usianya tuh panjang-panjang, bisa sampai ratusan tahun. Kalau ibu usianya ada yang udah di atas 100. Ini kan usia begini usia lagi lucu-lucunya nih Bu. Ya, usia lagi lucu-lucunya ini bener. Ya, kadang-kadang sama cucu suka di apa namanya? Suka diapain tuh? Suka ditarik-tarik. Nenek kok ininya lembek nek gitu ya. Ya Allah, dipegang tangannya sama anak, ya Allah Bu, tangannya kok dulu kayaknya kencang banget, sekarang udah mulai banyak rempelannya gitu ya. Usia ini tuh usia yang lucu-lucunya gitu. Ibu, tapi umatnya Nabi umurnya itu baina sitin wa sab'in, 60-70 aja. Umat terdahulu tuh ratusan tahun. Khawatir, hanya sekedar khawatir, tapi Nabi SAW husnuzon kepada Allah. Ketika umat terdahulu itu memiliki umur yang ratusan tahun, mereka pasti membawa banyak amal ibadah. Lalu bagaimana umatku umurnya 60-70? Ternyata kehebatan, keistimewaan dan keberkahan Ramadan diantaranya yang pertama, nih Ramadan ini, di bulan Ramadan, ketika masuk di bulan Ramadan, semua amalan berlipat-lipat ganda pahalanya. Jadi buat kita doang nih Bu, buat umat Nabi Muhammad SAW. Amalan berlipat ganda. Ramadan diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, dalam kurung ia berlipat ganda apa yang kita kerjakan. Bahkan di dalam Ramadan ada yang disebut Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Di mana seorang ketika mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala senilai lebih daripada 1000 bulan. Lebih, bukan dikatakan 1000 bulan, khairun lebih baik, lebih besar daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi kurang lebih 1000 bulan itu 84 tahun, lebih. Ada kalimat khairunnya, ada kalimat lebihnya. Artinya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita sedekah di Lailatul Qadar, maka sedekah kita yang satu kali kita kerjakan akan dikali dengan 83 tahun kita mengerjakan secara terus menerus. Kalau kita silaturahim pada malam hari itu, maka juga otomatis silaturahim kita akan ternilai sebanyak 83 tahun secara terus menerus. Itu satu kali Ramadan. Bagaimana kalau berkali-kali Ramadan? 83 tahun kali berapa Ramadan yang kita dapati Lailatul Qadar. Nah itu diantara keistimewaannya. Dan gak ada di bulan lain, gak ada. Selain bulan Ramadan gak ada. Hanya ada di bulan Ramadan. Dan Ramadan diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Lalu ngejarnya gimana itu Ustazah Lailatul Qadar? Kan memang dikatakan oleh Nabi terjadinya Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir. Min asyrul awakhir, dari 10 terakhir dan di malam-malam yang ganjil. Cuma karena Lailatul Qadar ini Ibu adalah miliknya Allah. Allah yang berkehendak kepada siapa Allah memberikan itu Lailatul Qadar, maka kita harus upayakan.
harus kita ikhtiarkan. Caranya mulai dari hari ini. Mulai dari awal Ramadan, mulai dari sekarang amal-amal ibadah kita tingkatkan. Karena ada orang pokoknya Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir nih. Malam-malam ganjil. Ada orang yang 10 pertama, 10 kedua mengabaikan, melalaikan. Justru dengan lalainya itu yang dia kejar 10 terakhir. Enggak salah, cuma khawatir aja. Khawatir tidak bisa menjaga keistiqomahan, dia baru rajinnya di 10 terakhir, khawatirnya Allah akan melemahkannya. Berapa banyak orang yang ketika 10 pertama, 10 kedua enggak mau tarawih dah. Enggak mau baca Quran deh, tar aja 10 terakhir deh. Khawatirnya kalau tidak terbiasa, akhirnya ketika datanglah malam kemuliaan, di mana Allah lah yang menunjuk siapa yang pantas diberikan Lailatul Qadar, maka Allah akan lemahkan dia. Itu malam Lailatul Qadar Cuma karena nggak biasa beribadah dari awal Ramadan, akhirnya kenapa ya itu malam kayaknya ngantuknya luar biasa. Ada yang semacam itu, dari mulai buka puasa, bangun-bangun jelang sahur. Jadi habis buka puasa kekenyangan, tidur bablas sampai jelang sahur. Kenapa? Ya qadarullah. Karena dia menganggap enteng. Antar deh saya dapat dah pasti Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di 10 terakhir, di malam ganjil saya itikaf, saya nggak bakal tidur, saya akan di masjid. Ada yang begitu. Cuma lagi-lagi Lailatul Qadar ini miliknya Allah. Allah memilih siapa manusia pilihan. Bisa jadi kalau dia menggampangkan hal semacam itu, tidak mengikhtiarkan dari awal, khawatirnya Allah sangat mudah untuk merubahnya. Nah, di antaranya adalah kejarlah Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir pada malam yang ganjil, caranya kejar dari sekarang. Bahkan kejar dari awal Ramadan. Mudah-mudahan yang sudah kita meningkatkan ibadah di awal Ramadan, Allah akan berikan kesempatan kita meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa yang menjadikan keberkahan Ramadan? Ramadan itu dibelenggu setan-setan. Sehingga motivasi buat ibadah sangatlah tinggi. Setan dibelenggu. Gak boleh berkeliaran di bulan Ramadan. Makanya semangat di bulan Ramadan pasti ibu rasakan. Betul apa enggak? Ibu mah emang tukang ngaji, kalau emang ngaji udah biasa. Ada orang mohon maaf yang gak pernah masuk masjid di luar Ramadan. Tapi ketika Ramadan masuk tuh ke masjid, rajin ke masjid. Ada orang mohon maaf. Tengah malam gak bisa bangun. Sholatnya telat, subuhnya telat mulu. Tapi ketika Ramadan subuhnya awal waktu. Ada juga orang yang di luar Ramadan, mohon maaf bajunya belum kelar dijahit udah dipakai. Maksudnya gimana Ustazah? Iya belum selesai sempurna dijahit udah dipakai sama dia. Tarik ke atas, bawahnya ngablak. Kan belum selesai itu ya. Tarik ke bawah, atasnya ngablak. Di luar Ramadan pakaiannya itu, tapi ketika masuk Ramadan dia menggunakan pakaian-pakaian terbaik. Itu di antara keberkahan dari Ramadan. Orang yang mungkin lalai ibadah, alhamdulillah termotivasi untuk ibadah. Apalagi orang kita insya Allah yang sudah rajin beribadah akan merasakan peningkatan yang signifikan ketika masuk bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan kayaknya baca Quran itu berat banget, repot, banyak urusan, cucu pada nginep. Cuma kalau sekarang meskipun cucu pada nginep, tapi pasti mata-mata kita ini setiap hari memandang Al-Quran. Pandangin. Masa dipandangin doang, dibaca saya yakin. Saya masuk ke sini aja tadi lagi baca Quran kan, alhamdulillah. Tuh kayaknya udah berapa hatam Bu, alhamdulillah. Ya pokoknya meningkat lah, merasakan itu kita. Merasakan bahwa Quran itu semakin dekat dengan kita, kemana-mana kita bawa. Kemana-mana ada kesempatan kita baca.
Kan kalau lagi Ramadan begini pakaian kita di rumah daster sama mukena. Ya, daster sama mukena karena kan gak banyak acara kalau bulan Ramadan. Lagi masak, sahur, pakai daster itu, subuhnya, zikirannya, pakai mukena. Tuh mukena gak dilepas-lepas tuh. Habis subuh zikir, baca Quran. Gak lama ketika buka Quran, gak lama Qurannya jatuh, gak sengaja. Ngantuk. Gak lama kacamatanya udah mulai merosot lagi. Ya Allah ngantuk banget, sadaqallahul adzim. Taruh kacamata, tidur deh sebentaran, udah lewat syuruk. Bangun-bangun jam 10 misalnya. Apa yang ibu lakukan? Ambil air wudhu, sholat duha, ambil lagi Quran, baca lagi sampai zuhur. Itu subhanallah, itu motivasi yang kita rasakan. Bahwa berkahnya Ramadan adalah futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidati syayatin. Surga, pintu surga dibuka. Jadi motivasi yang berkahnya Ramadan yang kedua adalah semangat kita meningkat di bulan Ramadan. Karena kata Nabi, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Makanya itu diantaranya. Kenapa aura kebaikan kita meningkat. Nah itu ya, bahwa dijanjikan oleh Allah, bahkan baginda Rasulullah SAW, setan-setan diiketin, dibelenggu. Cuma ada Bu yang bertanya, Ustazah kan katanya setan diikat. Tapi kenapa ya kok yang mengomel aja gitu tetap. Kan kenapa setan dibelenggu, tapi kenapa itu yang namanya, mohon maaf ya, mohon maaf kalau lagi datang temen itu tuh, lagi nunggu berbuka puasa, kok ya lisan gak bisa dijaga gitu ya Ustazah ya. Ngomongin yang pertamanya masih bener, ngomongin itu gorengan. Ini tetangga mau datang ngirimin takjil, ada gorengan, mana tipis, mana garing, mana panas. Cuma jangan dibayangin nih Bu ya, masih jam segini. Dimasukin cabai rawit, ya Allah enak banget buat buka, tuh jam 5 tuh. Tetangga kita, alhamdulillah makasih banyak yang beli. Di mana nih gorengan? Itu di sebelah sana, itu mah enak-enak rame yang beli. Mana murah lagi, bersih. Ngomongin gorengan Bu yang pertama-tama, makasih ya tetangga, mudah-mudahan tambah berkah iya. Tadi lagi rame beli, rame tapi gak terlalu rame sih, cuma ketemu sama teman kita. Yang mana? Yang itu yang kalau kita ketemu tuh kadang-kadang mukanya cemberut mulu. Nah itu udah mulai nih, udah mulai setengah ber. Oh yang itu, kenapa sih dia begitu ya kalau ketemu kita cemberut. Lagi ngomongin gorengan kenapa jadi ke situ-situ? Ada yang begitu? Ada. Ya Allah. Ya. Kenapa bisa begitu Ustazah? Kan setan dibelenggu. Iya, setannya diikat, hawa nafsu belum ditutup. Hawa nafsu pada diri kita masih ada. Oleh karena itu puasa itu harus kita kendalikan hawa nafsu. Nih luar biasa. Ya, peningkatan ibadah kita itu harus kita optimalkan. Cuma insya Allah karena setannya dibelenggu, PR kita cuma mengendalikan hawa nafsu doang. Mengendalikan kemalasan kita doang, itu aja. Setannya memang dibelenggu. Motivasi untuk melakukan kebaikan meningkat. Cuma ya karena hawa nafsu masih ada melekat pada diri kita, itulah musuh terbesar kita. Hawa nafsu sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Setan iya dibelenggu, hawa nafsu masih ada dalam diri kita. Hawa nafsu, nafsu ini kan ada nafsu yang baik, ada nafsu yang gak baik. Kalau nafsu yang baik nih Bu, Ibu makan itu perlu nafsu, saya gak nafsu makan. Misalnya gitu, itu kan perlu nafsu untuk makan. Saya gak nafsu pokoknya saya gak nafsu makan, akan mendapatkan kerugian, nanti badannya sakit. Terus saya gak nafsu deh mengaji, gak bagus juga itu. Karena pengajian ini harus ada nafsu, apa sih nafsu? Sebuah keinginan. Saya lagi semangat banget nih, saya nafsu banget ya mau ngaji, itu kan kebaikan. Itu yang namanya nafsu yang baik, ada nafsu yang gak baik. Nafsu untuk menyakiti orang lain, membalas keburukan, melakukan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Tinggal kita kendalikan hawa nafsu doang Bu.
Ketika setan udah pada diikat-iketin, tinggal kita kendalikan hawa nafsu. Puasa yang kita kerjakan pada hakikatnya adalah puasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kata Nabi, as-siyamu junnah. Puasa itu benteng. Puasa itu perisai. Puasa itu penghalang kita dalam melakukan kemaksiatan. Orang kalau lagi puasa itu biasanya untuk melakukan kemaksiatan itu agak-agak direm. Orang kalau lagi puasa insya Allah lisannya terjaga, pendengarannya dijaga, matanya dijaga. Alhamdulillah. Ibu juga ngerasain pasti. Kalau lagi puasa, mohon maaf kalau lagi nggak puasa, cucu di rumah, ya kita udah beresin, bukan cucu deh, saya yakin ibu kalau sama cucu rasa-rasanya mah nggak berani ngomelin. Ya kadang-kadang diomelin sama ibunya, kita yang ngomelin emaknya. Gitu ya. Kita ngelihat ada sesuatu yang memancing emosi kita, suami deh misalnya. Kalau di luar bulan Ramadan, suami mancing emosi kita, biasanya kita juga ikut kepancing buat marah. Di luar bulan Ramadan. Suami mancing emosi kita, ini soim kata Nabi, kan kata Nabi gitu, ya Allah lagi puasa gak pengen hilang pahala puasa. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau di luar puasa, kalau suami bikin pegel hati langsung ngomel-ngomel. Biasanya, ini contoh, bukan orang Andalusia bukan. Bukan orang Sentul, bukan orang Bogor, bukan. Orang Jakarta pojok sana lah, orang sini sih enggak kok. Enggak beda. Sama dong ya. Lagi menghadapi ya, di luar Ramadan, suami bikin kesel gitu. Hawanya enggak gitu Pak, contoh nih. Suami minta saus. Kita bilang ada Pak, kita lagi bebenah, ada Pak di kulkas. Enggak ada Bu, ada di rak nomor 2 sebelah kanan, sebelah saus, ada di situ botol kecap. Gak ada ibu, coba ibu kesini, ada Pak, lagi nanggung nyetrika, udah liatin pelan-pelan ada. Gak ada Bu, suami udah ngomong begitu terus. Kita lagi enak-enak nyetrika, langsung ngangkat daster, langsung ke dapur, kita lihat ada kecap di situ yang dia cari. Langsung kita ambil, makanya ini nyari pakai pengalaman kayaknya nih. Kayaknya pengalaman nih jawabannya nih kompak nih. Subhanallah. Gitu ya. Loh kalau nggak puasa tuh suka gitu. Cuma kalau lagi puasa alhamdulillah terjaga. Ini Pak kecapnya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi misalnya nyada aja Allah lagi puasa. Bikin pancing emosi, kan orang kalau lagi lapar tuh kadang-kadang gampang emosian juga gitu. Cuma karena kita gak pengen hilang pahala puasa, astagfirullahaladzim. Siang hari bolong, suami ada aja bikin kesel kita, astagfirullahaladzim, lagi puasa. Bagus tuh Bu begitu, kita menyadari kita sedang berpuasa, gak pengen hilang pahala puasa kita. Tapi jangan pakai embel-embel kalimat belakangnya ya. Astagfirullahaladzim, liatin ntar habis buka liatin. Liatin kalau udah maghrib liatin ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi puasa ini sesungguhnya adalah junnah. Puasa ini adalah benteng, puasa ini adalah perisai. Oleh karena itu kita maknai Ramadan ini dengan puasa dengan sebenar-benarnya. Ya, berkah yang kedua adalah karena motivasi kita kuat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kesempatan kita nih, kalau bukan di bulan Ramadan mau kapan lagi? Kalau bulan di bulan Ramadan, kalau tidak di bulan Ramadan kita mengingat amal ibadah di mana setan dibelenggu. Tinggal kita hanya mengendalikan hawa nafsu, itu mau di mana lagi, mau kapan lagi? Alhamdulillah kita merasakan motivasi Ramadan dengan penuh kebaikan, ibadah. Insya Allah Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tadi yang pertama apa Bu? Ramadan adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena berlipat ganda pahala.
berlipat ganda pahala. Mengerjakan sunnah dibalas dengan amalan pahala yang wajib. Mengerjakan sunnah amalannya wajib. Mengerjakan yang wajib mendapatkan pahala yang besar. Bahkan di Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang pertama adalah berkahnya Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad dan akan berlipat ganda pahala. Yang kedua berkahnya Ramadan adalah di mana Ramadan semangat dalam perkataan ibadah. Semangat dalam mengerjakan amal-amal ibadah. Kalau bukan di bulan Ramadan, lalu mau di bulan apa lagi? Kita bisa meningkat mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, berkah Ramadan itu karena semua doa kita di bulan Ramadan diijabah. Doa di bulan Ramadan diijabah, Bu, sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Ramadan berkah itu karena semua yang kita hajatkan, semua yang kita inginkan, semua diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Ramadan. Ya. Nah, Ramadan ini karena doanya diijabah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, Ramadan kan bulan yang doa diijabah. Kira-kira doa apa yang pantas saya ucapkan selama di bulan Ramadan?" Kemudian baginda Rasul mengajarkan sebuah ucapan doa yang ini kita sering baca, kita sering dengar dan bahkan kita sering amalkan khususnya di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang ujung adalah doa langsung diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun karim maha pengampun, tuhibbul afwa engkau senang memaafkan. Fa'fu anni maafin aku. Itulah ungkapan kita, doa kita yang kita baca seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diajarkan oleh Nabi, itu doa kita banyakin baca tuh. Tentu doa yang lain tentu kita baca. Nah ini kan doa yang identik dengan Ramadan tuh itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'anna ya kan. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua istighfar. Astaghfirullah. Ketiga minta syurga. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar atau wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta syurga, minta jauh dari api neraka yang ketiga. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Minta diampunin dosa sama Allah. Itu lengkap tuh Bu. Syahadat, istighfar, minta syurga, minta jauh dari api neraka, dan juga minta dilebur semua dosa-dosa kita. Ini subhanallah. Jadi jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang penuh doa. Kita kalau siang-siang bolong jangan sampai mengucapkan sebuah kalimat yang bisa merugikan diri kita sendiri. Ngungkapin sebuah ungkapan yang naudzubillah khawatirnya itu menjadi doa buat kita. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan mencela, jangan menyumpah gitu ya. Nah kenapa? Karena doa di bulan Ramadan keberkahannya semua ungkapan kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak, kata Nabi gini, ada 3 golongan manusia yang tidak ditolaknya doa. Ada 3 golongan manusia yang tidak ditolak doa. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin
yang adil kalau dia mengangkat tangan berdoa sama Allah, besar kemungkinan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak ditolak. Imam yang adil, suami yang adil, pemimpin yang adil, ketua organisasi yang adil. Pemimpin termasuk kita, kalau kita sifatnya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka insya Allah kita doanya diijabah. Yang kedua, orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi. Hati-hati nih, ya, orang yang kita jangan menzolimi lah. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Dan kalau kita terzolimi gak usah sedih, doa kita mustajab. Yang ketiga, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dari mulai fajar sampai maghrib berarti doa kita semua diijabah. Lalu bagaimana setelah maghrib? Karena kemuliaan Ramadan, maka tetap doa kita akan menjadi doa yang mustajab. Itulah berkahnya Ramadan, Bu. Jadi ibu kan pasti banyak hajat, pasti banyak keinginan, pasti banyak kebutuhan. Oleh karena itu jadikanlah momentum Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah. Melalui zikir juga bisa, karena zikir itu juga termasuk bagaimana kita mendekati Allah. Ya, nah, jadi doa ini luar biasa di bulan Ramadan. Itu yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Ya, bahwa yang ketiga ini adalah doa diijabah. Mohon maaf ngomongin masalah doa. Ibu, ada waktu-waktu yang istimewa, cuma kadang-kadang suka ibu abaikan. Ada waktu-waktu hebat, waktu-waktu yang istimewa, tapi kita lengah. Kapan diantaranya? Satu, ketika makan sahur. Itu lagi makan sahur, sepertiga malam terakhir, ayo sempetin doa. Cakep kalau kita bisa sholat minimal 2 rakaat. Tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Tengah malam bangun, tahajud. Siapa yang istiqomah Allah akan angkat derajatnya di tempat yang mulia. Ya, cuma kadang-kadang repot ustazah, bangun kesiangan. Kadang-kadang kita bangun, beresin sahur, kemudian bebenah lagi, gak sempat berdoa. Bagaimana caranya? Caranya untuk kita mengantisipasi hal yang semacam itu, sempetin di waktu sahur kita beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Penduduk surga yang kalau waktu sahar itu artinya ya waktu sahar, waktu jelang-jelang subuh gitu ya. Makanya kenapa ibu makan sahur? Karena makannya di waktu sahar. Nah, beristighfar di waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar kata Allah. Sempetin aja istighfar. Jadi kalau kita lagi bebenah, lisannya jangan diam tapi beristighfar. Siapin piring, siapin lauk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Suami nanya lagi, Bu kecap di mana kecap? Masih nyari kecap aja ya. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Lisan kita beristighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar itu akan menjadi lolosnya semua doa-doa kita. Karena kan orang kalau semua itu condong doanya diijabah. Cuma terkadang ada penghalang dia yaitu sebuah dosa yang ia lakukan. Tapi dengan istighfar insya Allah menjadi pintu tol dia untuk semua hajatnya dikabul. Man lazimal istighfar. Siapa yang suka merutinkan baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang baca istighfar, rajin rutin baca istighfar, maka sempit hatinya akan jadi lapang. Masalahnya akan selesai. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Ini subhanallah. Ya, termasuk cerita yang sering saya sampaikan Bu, ada seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hambal dari kota Baghdad, Irak. Pernah dengar ceritanya? Imam Ahmad bin Hambal dengan pedagang roti, yang dimana pedagang roti suka baca istighfar. Ya, Imam Ahmad bin Hambal tuh nggak ada tujuan apa-apa, pengen berangkat aja gitu ke kota Basrah, Irak. Yang jaraknya mungkin sekian kilo lah, beberapa jam dari kampungnya Imam Ahmad bin Hambal. Pengen berangkat tanpa tujuan, malamnya tidur di masjid. Sama merbot masjid nggak boleh Pak, nggak boleh tidur di sini kata merbot. Ternyata itu merbot nggak tahu bahwa itu Imam Ahmad bin Hambal.
Tidur di luar masjid kita merebut, nggak boleh juga Pak tidur di sini. Ternyata ada orang di samping masjid tukang roti. Tukang roti itu nggak tahu juga itu Imam Ahmad bin Hambal, sehingga ia mengatakan, Pak tidur aja di rumah saya. Barang semalam, cuma rumah saya sederhana. Ya nggak apa-apa deh kata Imam Ahmad, daripada saya bingung tidur di mana. Cuma rumah saya sederhana, cuma sekotak doang, sepetak doang. Ya nggak apa-apa. Ketika Imam Ahmad bin Hambal sedang mau tidur, terdengar tuh yang punya rumah, karena pedagang roti, besok mau jual roti, giling gandum, selalu baca istighfar. Imam Ahmad bingung, bertanya, Pak maaf mau nanya. Tadi saya dengerin Bapak ketika bikin roti, giling gandum, masukin tepung, Bapak istighfar terus? Iya, ini amalan saya. Kata Imam Ahmad, apa yang kau dapat? Apa yang Bapak dapat dengan amalan istighfar ini? Semua doa-doa saya diijabah. Semua keinginan saya dikabul. Semua hajat saya diberikan. Tapi kata tukang roti, tapi ada satu nih keinginan saya yang belum dikasih sama Allah. Apa itu? Saya pengen banget ketemu sama imam besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Itu padahal di depannya itu Imam Ahmad bin Hambal. Langsung Imam Ahmad bin Hambal memeluknya, mengucap takbir Allahu Akbar. Inilah sebab saya nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh tidur di pelataran masjid. Inilah sebabnya malam ini saya tidur di rumahmu, ketahuilah bahwa aku adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata istighfarmu itu yang mengantarkan aku datang kepadamu. Luar biasa. Kadang-kadang kita saking banyaknya doa bingung apa yang mau kita ucap duluan. Saking banyak minta, saking banyak butuhnya. Tapi jangan istighfar dong, udah di istighfar deh, Allah juga tahu mah kemauan saya. Justru Allah senang dengan apa yang kita ingin, apa yang kita hajatkan. Minta sama Allah. Minta ya Allah ntar lebaran mudah-mudahan THR saya 3 kali lipat dari biasanya. Boleh minta karena itu detail. Minta Bu, minta yang banyak sama Allah. Allah senang yang begitu. Ya Allah mudah-mudahan kontrakan saya yang 10 pintu udah 2 bulan gak ngisi-ngisi, biar ngisi buat THR apa segala macam. Minta yang banyak meskipun urusan dunia. Cuma karena saking banyaknya doa kita panjatkan setelah sholat. Di waktu-waktu yang kadang-kadang kita biasa lakukan. Tapi jangan lupa zikiran kita ketika bangun sahur, ketika lagi makan sahur, ketika lagi bebenah, sempatkan beristighfar. Bahkan nanti Bu ketika lewat dari bulan Ramadan, kalau Ibu keluar dari bulan Ramadan, sekiranya Ibu udzur, sekiranya mungkin Ibu sedang haid, sehingga tidak bisa sholat tahajud misalnya. Nah ini kan ibu-ibu masih pada haid kan ya? Masih pada muda ini kayaknya nih. Misalnya sekiranya haid, gak bisa sholat, gak bisa tahajud. Oh ya mau sholat tapi kan saya sedang udzur. Maka palingkan badan, ini ilmu dari guru saya, palingkan badan kemudian sempetin baca istighfar meskipun sekali. Agar pada malam hari itu kita dicatat sebagai hamba Allah yang beristighfar, yang insya Allah menjadi calon penghuni surga. Yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang menyempatkan membaca istighfar di waktu sahar. Apalagi di bulan Ramadan, insya Allah yang lagi sholat, yang bisa tahajud, perbanyak istighfar, perbanyak berdoa. Yang sedang udzur, misalnya nggak bisa bangun untuk tahajud, maka sempetin tengah malam kita baca istighfar. Itu waktu yang pertama Bu, ketika makan sahur. Ya. Kemudian ada lagi, itu kita kadang-kadang lengah. Ada lagi kedua Bu, waktu yang kita kadang lengah dan itu adalah waktu yang sangat mustajab. Kapan? Jelang-jelang berbuka puasa. Jelang berbuka puasa. Ibu 10 menit sebelum beduk, Ibu lagi di mana biasanya? Ya, di dapur. Pakai daster, ya dasternya warna batik coklat, beli di Pekalongan, umur dasternya udah 5 tahun. Ada yang bolong juga, lagi pakai daster, lagi nyambel, habis nyambel. Lagi rapiin kangkung apa lalapan. Nyuci piring, cuci tangan. Kok nyari tisu mah anduk nggak ada nih waslap. Ini lagi.
Tiba-tiba cucu lari, nek, minta jajan, mana ingusan. Kayak ini lagi. Rapiin meja makan, ada piringnya, ada garpunya. Lah ini piring pada basah semua. Anduk gak ada, waslap gak ada. Suami ngelihat dari kejauhan, kata suami, pantes masakan ibu selalu asin. Cucu selalu datang kalau mau makan, nggak pakai tisu, nggak pakai apa. Ini contoh, ya. Tuh Bu, karena di ujung-ujung puasa kita sesaat lagi akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan upah dari Allah. Jadi sesaat menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat mustajab. Makanya kalau tahun lalu misalnya ibu beresnya ketika udah azan. Nah tahun ini niatin beresin semuanya kemudian duduk. Udah rapi semuanya. Beberapa menit sebelum berbuka puasa baca zikiran kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita banyak berdoa di situ, kita minta sama Allah. Jadi detik-detik menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang harus kita jaga. Kita perbanyak beristighfar, kita banyak berdoa. Ya, kadang ada orang yang nyari takjil. Bu, nih hati-hati lagi nih Bu. Kata guru saya, hati-hati dengan detik-detik menjelang berbuka puasa. Karena terkadang orang kalau sesaat lagi akan mendapatkan balasan dari Allah, maka setan suka membuat dia terpeleset sehingga terhalangnya dia mendapatkan pahala. Naudzubillah min dzalik. Yang biasa kita lakukan, biasa yang kadang kita nggak sadari, menjelang berbuka puasa, pagi kita mampu menahan hawa nafsu, siang kita mampu mengendalikan hawa nafsu, sore jelang berbuka biasanya sulit mengendalikan hawa nafsu, khususnya ketika mencari makan untuk bukaan. Itu sulit biasanya mengendalikan hawa nafsu. Padahal dari pagi, siang, sore sudah pandai hawa nafsu kita kendalikan. Menjelang berbuka puasa. Kata kita, Pak temen yuk Pak pengen nyari takjil. Ya oke. Bawa duit. Baru keluar ada combro panas-panas. Mana gendut-gendut lagi combronya. Kayaknya banyak nih oncomnya nih. Panas, pedas, enak, garing. Beli deh. Jalan lagi. Ada es campur. Beli. Ada es kelapa. Asinan enak kali ya asinan ya. Beli juga. Berangkat lagi ada bakwan sama tempe pakai cabai rawit. Beli lagi. Ada kolak pisang, kan kolak pisang enak banget Bu. Beli lagi. Ada biji salak, beli lagi. Kata suami, apa yang mau dimakan entar begini banyaknya. Itu kadang-kadang kita sulit mengendalikan hawa nafsu karena lagi sedang lapar-laparnya. Udah gak usah beli biji salak. Cuma karena pembelaan kita, Pak, cuma di bulan Ramadan biji salak jadi empuk sama manis. Biasanya keras, beli lagi. Itu kadang-kadang suka sulit terkendali hawa nafsu kita. Kecuali kalau memang di rumah banyak orang. Niat kita memang membeli. Dan bagus niat kita bersedekah. Beli kesian, tapi tidak mubazir. Tidak jadi kebuang-buang. Oh beli, tapi bukan buat kita. Pengen bagi ke tetangga, pengen bagi ke masjid. Kemudian kita bisa buat anak rumah di rumah memang banyak. Itu manfaat. Tapi kalau kita beli nggak manfaat akhirnya mubazir begitu saja bahkan dibuang. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita pengen dapat pahala, punya rezeki berlebih, beli memang mereka yang berjualan. Beli aja. Tapi kita nggak butuh, cuma lapar mata. Kita beli. Tapi ketika nggak habis, nah ini nih. Kalau nggak habis, kita mencoba untuk bersedekah, membagi kepada orang lain. Agar kita tidak mengikuti hawa nafsu. Nah itu tuh ya. Baik jamaah sekalian. Nah itu ketika detik-detik menjelang berbuka puasa. Dan yang ketiga setelah berbuka puasa. Ini jam-jam yang rawan ini. Kadang-kadang kita lengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang benar adalah ambil korma. Ya.
kemudian makan korma. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah. Ibu, Nabi menganjurkan kita makan berbukalah dengan kurma. Ada hikmahnya. Kenapa? Karena dengan kita makan kurma, ketika kita mengunyah kurma, itu memberikan sinyal kepada anggota tubuh kita yang lain untuk siap-siap menerima makanan, mengolah makanan. Karena sekian jam dari mulai subuh sampai maghrib, lambung kita kosong, dalam tubuh kita tidak bekerja, dia sedang istirahat. Ketika kita mengunyah kurma, kunyahan demi kunyahan, kan orang kalau makan kurma pasti dikunyah ya Bu ya? Ada nggak yang makan kurma langsung ditelan? Orang sini kalau makan kurma ditelan apa dikunyah? Kayak minum obat gitu, kunyah. Ketika dikunyah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dikunyah, kunyahan itulah yang memberikan alarm, sinyal kepada anggota tubuh siap-siap, ayo mulai bergerak. Pelan-pelan, pemanasan kepada tubuh. Mobil seharian gak dipakai, begitu dipakai langsung dibawa ngebut. Besok mobil gak dipakai seharian, begitu nyala langsung dibawa ngebut. Itu lama-lama rusak mobilnya. Jadi layaknya kita dengan tubuh kita, kalau pengen sehat adanya pemanasan dengan kurma. Berarti kalau kita buka dengan kurma meskipun 1, 3, cakapnya 3. Itu adalah pemanasan buat tubuh kita, berarti ibu sayang sama badan ibu. Ini hebatnya sunnahnya Nabi. Semua sunnah baginda Rasul penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemanfaatan. Udah, yang benar tuh bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, kunyah dengan kunyahan yang baik. Ya, mulut ngunyah, mata ngeliat gorengan, gak apa-apa. Ngincer aja gitu ntar habis ini makan itu tuh gitu ya. Gak apa-apa kan gitu kadang-kadang ya. Makan bismillahirrahmanirrahim kurma. Setelah kurma air putih boleh atau langsung berdoa. Apa doanya? Zahabaz zoma'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Zahabaz zoma'u, hilang dahagaku. Wabtallatil uruq, basah tenggorokanku. Wa thabatal ajru insyaallah, akan ada pahala yang datang insyaallah. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Kau wajibkan aku berpuasa, aku berpuasa. Wabika amantu, aku minta pertolongan, minta penjagaanmu. Wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu ini aku bisa buka puasa. Wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bu, ketika kita berdoa itu seolah-olah Allah sedang memandang kita. Kita sudah menunaikan kewajiban kita berpuasa, kamu sudah tuntas mengerjakan puasa. Kamu sudah tuntas mengerjakan kewajiban, maka apa yang kau inginkan aku akan berikan. Kayak gini Bu, orang kerja di rumah, udah kerja sebulanan, ada hak dia. Kamu udah kerja 30 hari, gajimu setiap tanggal 1, nih aku beri upah. Karena kau sudah menjalankan kewajibanmu membantu membersihkan rumah. Kita gitu, seharian kita berpuasa, nahan hawa nafsu, menahan diri, berpuasa dengan sebaik-baiknya. Ketika berbuka puasa, membatalkan puasa, berdoa Allah akan memberikan apa yang kau kehendaki. Oleh karena itu kalau lagi berbuka puasa, sempetin angkat tangan berdoa sama Allah. Ustazah itu kan jam-jamnya lagi rawan banget itu. Habis korma biasanya enak minum es campur. Minum es campur enaknya makan bakwan pakai cabai rawit kletus. Habis itu nasi. Ya udah minimal sempatkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah duniaku bagus, akhiratku bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari azab di api neraka. Sempatin itu. Jadi urutannya kayak begitu. Sebelum berbuka puasa, tenang, baca tadi syahadat, istighfar dan sebagainya. Allahu Akbar, ambil kurma, masukin mulut, kunyah. Bayangin kunyahan ini memberikan alarm kepada tubuh untuk bersiap menerima makanan. Kemudian setelah itu angkat tangan. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Baru makan, mau minum air putih, mau apa segala macam. Itu semuanya diajarkan oleh baginda Rasul agar apa? Sumu tasihu, puasa dengan baik, dengan tata cara yang baik, maka badan kita akan sehat. Dan bukan hanya sehat jasmani, sehat rohani, semua doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik jamaah sekalian, gak terasa sudah hampir jam 10 lewat. Intinya 3 ya, raih berkah di bulan suci. Pertama, kenapa kita harus meraupnya? Kita harus meraihnya khusus di bulan Ramadan ini keberkahan karena Ramadan adalah bulan berlipat ganda pahala khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat lain nggak dapat Ramadan, cuma kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan bulan suci Ramadan berlipat ganda pahala. Yang kedua, karena motivasi melakukan kebaikan meningkat, setan dibelenggu sehingga kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ayo. Mumpung di bulan Ramadan. Kalau bukan di bulan Ramadan, kapan lagi kita beribadah? Semangat dalam beribadah. Yang ketiga, doa tidak ditolak. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mudah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambih, kata Nabi. Hadisnya masyhur, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, penuh keimanan, wahtisaban, ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Jadi Ibu bisa bayangin ketika pagi puasa berbuka dosa dihapus. Besok pagi puasa berbuka dihapus lagi. 30 hari kita nggak bawa dosa, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang yang tambah takwa. Kedudukan mulia karena ketakwaannya. Inna akramakum innallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat, bahwa semua mudah dihapuskan dosa-dosanya dan Ibu tambahkan lagi akan mudah mendapat gelar takwa. Karena ayatnya sudah sering kita dengar ya. Kita diwajibkan berpuasa, kita jalankan puasa sebaik-baiknya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah kalau kita jaga Ramadan kita raih keberkahan di bulan Ramadan ini, insya Allah kita menjadi orang yang sangat berkah. Berkah dunia, berkah akhirat, berkah ketika kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita raup keberkahan. Yang pertama, karena ini khusus untuk kita umat Nabi Muhammad. Yang kedua, karena motivasi melakukan kebaikan meningkat. Yang ketiga, doa tidak ditolak. Yang keempat, mudah mendapatkan ampunan dosa dan akan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik jamaah sekalian, jam 10 lewat 7 menit mungkin akan ada forum tanya jawab. Silahkan kalau yang bertanya sambil menunggu jamaah sekalian, kita tingkatkan ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi kebiasaan kita. Kita tingkatkan baik Qur'annya, zikirannya, sedekahnya. Insya Allah semua itu akan membawa dampak positif, berkah buat kehidupan kita dunia akhirat.